Kan orang bilang gini, nggak apa-apa kok rupiah melemah. Oh, mata uang lain melemah juga. Iya. Tapi itu in terms of relatifnya gimana? Iya. Dia melemah berapa, kita melemah berapa. Jadi nggak semata-mata dari bunga gitu. Tapi kan. bagaimanapun ini menjadi satu faktor fundamental. Satu faktor fundamental juga. Jadi selain pertumbuhan ekonomi, lihat juga selisih suku bunga kita. Lihat juga pertumbuhan uang beredar kita seperti apa. Kita bisa loh memperkuat rupiah, tapi kita harus kerja keras. Satu-satunya obat untuk faktor non fundamental tuh kredibilitas kebijakan. Iya. Bahwa kita tuh bagus dalam tata kelola kebijakan, managing expectation dari seluruh masyarakat itu vibes yang positif, saling sinergi gitu. Jangan sampai rakyatnya sendiri aja nggak percaya sama rupiah. Kalau secara struktural kan realnya kita itu benar-benar kemampuan kita memproduksi barang dan jasa itu sehingga kita mampu meningkat daya saingnya di global. Nanti pengaruhnya juga ke TOT kita kan begitu toh. TOT itu kan nanti ke surplus perdagangan, surplus perdagangan ke devisa kan ke kurs gitu. Nah, bahwa kalau transaksi yang tidak ada underlying urusan dengan internasional tuh tidak usah pakai dolar. Ya kayak kita ada lah di ibu-ibu sosialita info-infonya arisan pakai dolar. Nah kayak gitu-gitu kan sebenarnya kurang bijak lah ya. Meskipun itu hak nggak melanggar hukum tapi kurang bijak. Iya. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki. Kali ini saya mengundang seorang narasumber, sahabat saya, Profesor Dr. Telisa Palianti. Assalamualaikum Mbak Telisa. Waalaikumsalam warahmatullahi Udah lama loh kita nggak timing, susah nyari waktu yang pas. Alhamdulillah Mbak Telisa berkenan datang. Sebagaimana biasanya khusus Bu Telisa ini di saya, ya mohon maaf mungkin semi teknis ya, karena saya bermaksud begitu. Memang ada beberapa narasumber saya yang ya mungkin menyajikan hal-hal yang relatif tanda petik teknis tetapi masih bisa dipahami. Ya mungkin di antara pemirsa kita ini ada yang lagi ngambil S2, S3 atau dosen muda untuk ini mungkin ada inspirasi untuk nanti, dan nanti bisa jadi kita undang juga untuk kita bicara-bicara begitu ya. Saya meminta kepada beliau kembali meskipun berkali-kali, tapi beberapa narasumber saya ini sudut pandangnya kan beda-beda tuh Mbak, tentang apa yang juga menjadi perhatian netizen kan. Dulu nggak banyak diperhatikan, belakangan ini semua kayaknya bicara soal rupiah kan, dolar ke rupiah. Sampai kayaknya di HP itu mereka kalau di Google itu kan ngetik kurs dolar hari ini hanya sehari bisa beberapa kali. Banyak sekali banyak. Nah kita coba secara akademis ya, tanda petik ya akademis, mudah-mudahan tetap bisa dipaparkan secara populer. Jadi sebenarnya pertama dulu kurang lebih sebenarnya apa sih kurs itu kan, ini penting juga orang tahu. Yang kedua apa saja yang kenapa rupiah itu nggak 10.000 gitu, apa 9.000 kan, orang kan bilang begitu. Nah, dari situ dulu Bu, kita dibantu menjelaskan apa itu kurs, terus bagaimana sih apa saja faktor yang menentukan nilai kurs dolar terhadap rupiah itu. Ya, terima kasih ya Pak Walil. Jadi kita review kembali ya, karena ini banyak yang jadi concern, terutama sebelum saya masuk ke definisi kurs, itu kan sekarang tuh masyarakat tuh bertanya ya, dengan pelemahan rupiah yang ada, itu sejauh mana akan mempengaruhi masyarakat. Betul. Apakah kita sebagai konsumen kalau mau membeli barang, apakah nanti produsen ketika mereka mau misalkan menentukan harga barangnya, ataupun ketika mereka mau beli bahan baku gitu kan, itu kan pasti ada hubungannya sama nilai tukar apabila, nah kalau konsumen kan misalkan membeli dalam konteks keterkaitannya dengan nilai tukar itu, misalkan nih mau beli laptop ya, laptop ini adalah barang yang diimpor. Nah ini ketika dia diimpor, toko-toko yang menjual ini pun kan mereka membeli ya, itu datang barang, nah itu tentu sudah dengan kurs tertentu perhitungannya seperti itu. Nah itu kan bisa mempengaruhi harga ke konsumen ya. Untuk barang-barang elektronik ya, dan gadget dan sebagainya yang memang impor komponennya itu dikatakan 90-100% itu kan pasti langsung terpengaruh itu. Directly terpengaruh. Nah, perusahaan itu dia membeli barang-barang input yang bahan baku ya, misalkan bahan bakunya impor ya, pasti juga dia terpengaruh juga. Nah, apa itu kurs? Nah, kurs itu adalah bagaimana pengorbanan untuk mendapatkan $1 misalkan. Berapa rupiah yang kita keluarkan untuk mendapatkan $1 kan, kita ada kurs Rp16.000 per dolar. Artinya untuk mendapatkan $1 kita harus mengorbankan Rp16.000. Nah,
Ketika sekarang tiba-tiba jadi 17.500, artinya untuk $1 yang sama kita harus mengeluarkan rupiah yang lebih banyak. Nah, itu simple banget yang nominal ya. Nilai tukar nominal disebutnya nominal exchange rate. Nah, yang memang ini yang banyak paling diketahui publik. Nah, namun sebetulnya di dalam ekonomi selain nominal itu ada juga yang real exchange rate. Real exchange rate ya. Jadi daya beli dari uang tersebut. Iya, dia bisa beli berapa. Jadi misalkan Pak Walil nih punya 100.000 rupiah. Nah, 100 rupiah itu di Indonesia misalkan seringkali harganya itu Big Mac ya, karena ini yang Big Mac pricing itu ya, karena homogen di semua negara ada gitu. Nah, kenapa saya ngambil Big Mac? Nah, bisa apa aja, bisa Starbucks, Big Mac, apapun produk-produk yang homogen di internasional dimanapun ada. Nah, contoh yang sering digunakan majalah ekonomis kan memang Big Mac pricing. Nah, dengan 100.000 itu di Indonesia bisa beli Big Mac 2 perkiraan ya, karena harganya 49.000 2. Nah, kalau di Jepang cuma 1. Nah, daya belinya jadi in terms of barang, jumlah barang itu yang dibeli dengan mata uang yang sama. Nah, itu nilai tukar real. Jadi daya beli dari uang tersebut. Nah, kalau kita ke Switzerland ya, Swiss gitu, itu bisa jadi dapatnya setengah doang. Ya walaupun nggak ada yang jualan setengah, tapi seandainya ini bisa dipecah-pecah, jadi 100.000 itu misalkan hanya bisa membeli Big Mac setengah. Seperti itu. Artinya ini paling mahal di sana. Rate, real ya. Kurs real lah kalau bahasa sederhana. Kurs real. Yang tadi nominal. Yang tadi nominal. Jadi artinya daya beli dari mata uang tersebut itu bisa kita lihat baik secara nominal maupun secara real gitu. Jadi itu harus melihat. Jadi di dalam ekonomi analisis itu memang harus dilihat juga real exchange rate-nya, daya beli dari uang tersebut. Jadi kan orang bilang gini, nggak apa-apa kok rupiah melemah. Toh mata uang lain melemah juga. Misalkan seperti itu. Nah, tapi itu in terms of relatifnya gimana? Dia melemah berapa, kita melemah berapa. Nah, itu nanti yang akan menentukan realnya itu seperti itu. Jadi makanya kenapa penting juga untuk melihat konsep yang real exchange rate-nya seperti itu. Iya. Nah, kalau dua-duanya, kalau real dulu itu ngitungnya dari apa saja, Bu sih? Rumusnya itu formula dari real exchange rate itu adalah bagaimana kita mengalihkan nominal dengan rasio harga. Jadi rasio harga domestik dengan harga luar negeri seperti itu. Jadi harga domestik dibandingkan dengan harga luar negeri dikalikan dengan nominal exchange rate. Nah, dapatlah real exchange rate. Kalau tadi kebetulan contohnya satu barang dengan satu barang. Kalau ini berarti berdasarkan data dari badan statistik masing-masing ya. Masing-masing negara kan ada CPI-nya. Ada badan statistik. CPI itu diwakili oleh perbedaan harga Big Mac Index tadi ya. CPI itu kalau di kita IHK ya? Iya, IHK di Indonesia nanti dibandingkan dengan CPI di Amerika misalkan. Nah, CPI Amerika kan dikeluarkannya oleh Bureau of Labor Statistic. Nah, kalau IHK Indonesia kan dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik. Nah, itu nanti kita bisa bandingkan. Cuma nanti ada penyesuaian yang harus kita samakan, misalkan tahun dasarnya sama nggak dan lain-lain metodenya gitu-gitu ya. Jadi secara teknikal ada yang harus kita ini kan, tapi dalam simpelnya itu biasanya sudah ditentuk yang simplifikasi itu pakai harga Big Mac tadi itu juga bisa untuk membandingkan keranjang harga di kedua negara seperti itu. Itu mungkin ya kenapa Badan Statistik PBB itu menyarankan tahun dasar tuh pecahan 0 atau pecahan 5 biar gampang bandingin ya kayaknya. Biar gampang membandingkan antar negara. Antar negara. Jadi kita nanti nggak susah lagi menyamakan tahun dasar, karena ketika kita mau membandingkan antara satu negara dengan negara lain kan memang tahun dasarnya sama. Kalau bisa sama. Kalau bisa sama. Nah, itu kaitannya dengan yang kurs nominal apa, Bu? Jadi gini, misalkan kita terdepresiasi 5% dalam secara nominal, tapi kita harus lihat secara realnya juga gitu. Sebetulnya kita itu secara daya beli dari mata uang kita itu berapa? Karena kalau negara lain melemah juga, sekarang tinggal masalah kita melemahnya itu berapa. Terus nanti perkembangan inflasi di berbagai negara. Nah, itu akan menentukan juga secara real. Nah, kalau secara real itu nanti penting untuk kegiatan ini Pak, ekspor impor ya. Jadi ekspor impor antar negara. Nah, ekspor impor antar negara itu sebetulnya selain fungsi dari nominal tuh lebih ke impor. Nah, tapi kalau untuk ke ekspor itu sebetulnya lihat kepada real exchange rate juga. Jadi daya saing produk kita misalkan itu ditentukan oleh relatif antara mata uang kita dengan mereka juga dan inflasi di kedua negara. Jadi harus diperhitungkan juga itu. Jadi bukan hanya ngelihat dari sisi nominalnya saja. Iya. Karena ini jadi dari yang pembeli kita ekspor ini kan ngelihat kita ini relatif mahal atau relatif murah relatif ya. Murah. Jadi makanya harus membandingkan harga di kedua negara. Nah, harga secara realnya kedua negara seperti apa? Kan gini, kalau kadang yang umum pendapat itu kalau kita kurs melemah, barang kita terlihat murah di negara lain,
ekspor kita terdorong. Naik, Sebenarnya iya. nggak terlalu presisi. Yang presisi ini ya. Ya, itu exchange rate. asumsinya ceteris paribus, Oh, perbedaan harga di kedua negara. tetap. Nah, kalau ada perubahan harga di kedua negara, berarti nanti kita harus lihat tren dari real exchange rate-nya gitu. Jadi selama ini yang umum berlaku itu, yang default itu, ketika dibilang bahwa rupiah melemah secara nominal, kemudian itu ekspor kita meningkat, nah asumsinya itu perbandingan harga di antara kedua negara ceteris paribus. Padahal Ya. harus melihat juga exchange Iya. rate-nya tadi, apa real exchange rate-nya rate tadi. Jadi yang sebetulnya nanti akan menentukan daya saing ekspor itu ketika ada pelemahan rupiah ataupun pelemahan suatu mata uang, itu harus lihat real exchange rate-nya, lebih tepat lihat realnya. Karena nanti akan kelihatan juga inflasi di kedua negaranya seperti Tapi itu. tetap ya bahwa struktur produksi, kapasitas produksi berpengaruh juga ya. Iya, Terlihat murah tapi kita nggak bisa memproduksi Betul. banyak kan. Ya, juga kan ada ini. faktor lain yang Ada menentukan faktor ekspor, lain. preferensi, macam-macam ya, logistik Iya, gitu, iya, kebijakan tarif. Iya. Jadi banyak Baik. yang kita anggap itu semuanya adalah ceteris paribus atau yang Ya, lainnya tetap. kalau di seperti studi itu. mau nggak mau gitu ya. Kalau semua dihitung susah juga. Susah, iya. Kita simplifikasi. Simplifikasi. Ya. Kalau dikaitkan dengan kan netizen saya juga baca-baca tuh berapa kali kan BI menjelaskan bahwa kita tuh under value. Maksudnya kan kita harusnya ya nggak 17.500, kita tuh mungkin 16.000, malah ada anggota DPR yang bilang 15.000. Ada nggak kaitannya dengan exchange rate ini kalau atau hal lain under value itu? Iya, jadi ini kebetulan kami baru melakukan perhitungan, Pak. Tapi ini kita berikan dulu definisinya ya. Apa sih masyarakat pada bingung rupiah under value? Nah, apa itu, sih iya, maksudnya? benar. Gitu kan. Betul, Jadi betul. under value itu seperti ini. Seharusnya kalau kita melihat hanya faktor fundamental, Iya. kan rupiah itu bisa fungsi dua, fundamental, non fundamental. Iya. Fundamental tuh tergantung kondisi ekonomi negara kita. Nanti kita uraikan variabelnya. Terus yang non fundamental tuh ada spekulasi, ada perkembangan global, news yang di global yang sedang berkembang, ada peperangan macam-macam, itu yang non fundamental. Ekspektasi, sentimen, sentimen, iya, risk off, risk on, macam-macam Ya. lah itu. Yang macam-macam itu yang susah diprediksi. Nah, kalau fundamental kan lebih mudah diprediksi. Dia lebih menggambarkan kekuatan ekonomi suatu negara gitu kan. Nah, fundamental, non fundamental. Nah, under value itu artinya adalah kalau secara fundamental seharusnya nilai rupiah kita sebesar X. Misalkan tadi ada anggota DPR yang bilang 15.000, berarti ada yang kalau 15,5. ngukur fundamental harusnya 15.000. Iya. Nah, tapi dalam kenyataannya ternyata kan 17.500. Selisihnya yang 2.500 itu karena faktor non fundamental. Jadi kita ada selisih 2.500 tuh menggambarkan undervaluation-nya. Gitu, undervaluation itu 2.500 nanti dibagi dengan 17.500. Iya, Itu nilai rate of besar undervaluation-nya. juga Iya. Kayaknya lebih logis yang bilang 16,5 deh. Nah, BI ngomongnya 16.000, 16,5. iya, BI 16,5 misalkan kayak gitu. Undervaluation-nya berarti kan 1.000 dibagi 17.500, nah berapa? Tapi ada Pak dari Big Mac udah ngeluarin, tapi di Januari kemarin. Oh, iya, Ini saya ada masih relevan datanya. lah, masih Iya. relevan. Indonesia itu menurut hitungan mereka 58,9%. Oh, 55. Berarti gimana tuh maksudnya, Bu? Jadi dia lebih rendah 50%, kan 58 Iya, ya. Jadi iya. dia lebih rendah dari nilai yang sebenarnya itu 60% Ya, tadi lebih kayak rendahnya. contoh tadi berarti bisa hampir dapat 2 kalau di sini ya. Iya, Kan? iya. Berarti Itu 50, kalau dapat 2 50% ya, iya, kalau ini 58. harusnya dapat 2 tapi kita jadi dapat 1. Nah, itu berarti kan ada undervaluation. Jadi nilai rupiah kita kan dianggap terlalu rendah tadi ya. Jadi dianggap terlalu Make sense rendah. juga ya sebenarnya ya. Berarti anggapan under value itu ada berdasarkan Big Mac relevan ya. Iya, Big Mac memang sudah menghitung kita under value minus 50. Ya dia khusus untuk produk dia lah ya. Tapi dia dengan menggunakan ukuran hanya harga Big Mac saja. Padahal dalam realitas kan di keranjang inflasi kita, di keranjang IHK kita kan produk tuh banyak sekali gitu. Jadi mungkin nggak sebesar itu. Real undervaluation-nya nggak segitu. Nah, ini ada beberapa negara ya. Cina juga menurut Amerika tuh undervaluation-nya minus 40% gitu. Afrika Selatan. Jadi hampir semua negara under value. Yang nggak under value tuh sedikit banget ya. Kayak Swiss aja kayak gitu biasanya. Negara-negara Nordik lah yang biasanya overvaluation seperti itu. Negara-negara berkembang kebanyakan undervaluation. India juga sama dengan kita katanya 58,9, Jepang juga minus 50% dari data mereka seperti itu. Jadi karena bahkan mereka ngitungnya kalau di Big Mac itu harusnya kurs itu 7.700, Pak. Iya, oh berarti. Karena gini, harga Big Mac di Indonesia 2, sekian, 2, berapa ya kemarin tuh? 2,15 dolar. Nah, terus sedangkan di Amerika 6 sekian, 6,2-an dolar.
Nah, Berarti kurs kita kurang lebih 7.700. Berarti mirip dong dengan kurs paritasnya Bank Dunia untuk ngitung kemiskinan. Secara metode kan. iya mungkin digunakan juga ya indikator tersebut. Tapi kan dia komoditas yang terkait kemiskinan. Iya. Jadi paritas daya beli, berarti cara berpikirnya Cara itu berpikirnya kurang lebih. sama, Dia kurang ngasih lebih. kurs Indonesia juga sekitar 6.500-an, bukan 17. Betul, nah Berhitungan itu, data iya. kemiskinan Bank Dunia itu. Prinsipnya itu, Bu, ya. Iya, jadi secara fundamental itu kan, tapi kan tadi terlalu disederhanakan ya Iya, dengan angka iya, iya, 7.800 iya, itu karena hanya cuma menggunakan satu perwakilan. Nah, tapi kalau kita menganggap taruhlah sebenarnya misalkan 15.000 atau 16.000, nah itu kan berarti tetap ada undervaluation-nya gitu. Nah, tetapi gini, bukan berarti karena kita undervaluation kita kayak memberikan bobot yang sangat besar pada faktor eksternal. Jadi artinya ini semuanya faktor eksternal gitu. Nah, padahal di dalam dekomposisi. Jadi kan kita harus mendekomposisi ini mana faktor eksternal, mana faktor internal. Nah, ternyata dari situ kalau kita dekomposisi ya ada faktor internal juga yang berpengaruh gitu kepada Terhadap pelemahan kurs rupiah. ini ya. Iya. Karena si valuasi fundamental itu sendiri ya tadi yang apakah dia ini tuh juga sebetulnya ada pengaruh dari faktor-faktor ekonomi, variabel-variabel makro, cuma bukan hanya pertumbuhan ekonomi. Bukan hanya pertumbuhan Karena di kita itu fundamental ekonomi disederhanakan seakan-akan hanya tercermin oleh pertumbuhan ekonomi. Iya. Kan kemarin indikator yang sangat baik saat ini kan emang pertumbuhan ekonomi. Terus kalau pertumbuhan ekonomi kita bagus ya berarti fundamental kita bagus gitu. Padahal untuk mengukur fundamental sendiri di dalam teori nilai tukar itu tidak cukup dengan pertumbuhan ekonomi, Pak. Apa harus aja, Bu, membandingkan. contohnya? Oke, faktor yang pertama itu adalah di sini pertumbuhan uang beredar, Pak. Jadi pertumbuhan uang beredar itu juga berpengaruh kepada nilai tukar gitu. Menurut monetary teori, monetaris ya, kaum monetaris gitu. Ada selisih antara pertumbuhan uang beredar di domestik dengan di luar negeri. Jadi di kita misalkan pertumbuhan uang beredar rata-rata 10%-an, sedangkan Amerika 6%. Berarti kita ada selisih 4%. Kita lebih expansionary, lebih ekspansif dibandingkan Amerika. Nah, ketika mata kita lebih ekspansif, itu adalah mata uang kita lebih lemah. Karena kita lebih banyak mengeluarkan uang. Kan nilainya jadi turun. Seperti itu logikanya. Jadi sedangkan dolar tidak sebanyak kita dalam mencetak uang. Apapun pengertian cetak ya. Cetak itu artinya menambah jumlah uang beredar. Bukan berarti persis cetak. Bisa aja dari obligasi, bisa dari apa gitu kan. Tapi otoritas moneter lah ya. Iya, otoritas moneter. Jadi ternyata kami menemukan bahwa ini kita juga ada petanya nih money diferensial. Ini grafik gambar money diferensialnya. Jadi dari money ini kebetulan kita mau rilis policy briefnya, Pak. Mudah-mudahan minggu depan rilis. Nanti bisa didapatkan versi yang lebih lengkapnya ya untuk para akademisi ataupun yang researcher lah ya. Tapi secara umum masyarakat lagi sedang buat disertasi kan mungkin bisa terinspirasi juga. Dari kajian ini ya gitu. Kajian singkat sih sebetulnya ya. Jadi dari gambar itu money diferensial itu tampak bahwa kita positif money diferensial sejak tahun 2021. Jadi pertumbuhan uang beredar di Indonesia lebih tinggi daripada pertumbuhan di Amerika. Seperti 2022, maaf 2022. Kita selalu lebih tinggi ya. Sejak 2022 ya. Kalau waktu COVID mereka lebih tinggi karena mereka kan QE gede-gedean ya. Kita tahu Amerika dulu kan cetak dia bail out warga negaranya bisa-bisa. Ya, waktu pandemi kemarin. Maaf ini industri sek aja di bail out, Bu, di sana. Kalau kita kan nggak mungkin kan. Iya, jadi itu kita selalu positif nih money differentialnya. Nah, itu menyebabkan wajar kalau rupiah jadi melemah. Memang makanya kan tren rupiah juga melemah karena kita lebih expansionary monetary policy-nya. Berdasarkan itu ya, faktor itu ya. Itu yang pertama, Pak. Jadi selain pertumbuhan ekonomi, lihat juga pertumbuhan uang beredar. Terus variabel kedua yang fundamental juga sebenarnya adalah suku bunga, Pak. Suku bunga. Iya, interest rate differential. Selisih antara suku bunga kita dengan suku bunga luar negeri. Nah, kami juga menemukan di dalam policy brief itu interest rate differential kita makin lama makin tipis. Seperti ini nih, Pak, tuh. Nih, kita lihat. Turun kan? Kita tuh ya. Interceptnya, selisihnya turun. Selisihnya turun. Mendekat ya. Makin mendekat. Sedangkan kan capital inflow itu akan masuk kalau interest rate differential makin tinggi. Ya. Itu kita teori, jadi menarik lah ya. Iya. Cuma kalau ada yang bilang, itu mah teori Soros, antek asing. Cuman memang itu teori yang, karena kita di beberapa umum sudah umum, itu. Iya. Jadi yang
di pasar keuangan yang memang atau di makroekonomi standar yang konvensional memang seperti itu ada. Cuman kan itu sebenarnya ceteris paribus, Pak. Kalaupun interest rate diferensial tipis, tapi kalau variabel kita yang lain bagus, sustainability fiskal kita oke, tata Rating kelola kita kebijakan tinggi. kita oke, rating kita oke. Walaupun interest rate diferensial tipis, tetap masuk. tetap bisa gitu loh. Ini kan karena variabel lainnya harus kita lihat lagi gitu. Jadi nggak semata-mata dari bunga gitu. Tapi kan. bagaimanapun ini menjadi satu faktor fundamental. Satu faktor fundamental juga. Jadi selain pertumbuhan ekonomi, lihat juga selisih suku bunga kita, lihat juga pertumbuhan uang beredar kita seperti apa gitu. Itu yang harus kita lihat. Terus faktor yang lain, Pak, productivity. Oh, produktivitas juga. Produktivitas juga mempengaruhi. Ukurannya apa itu, Bu? Nah, kalau di dalam ini biasanya kita juga ada salah satu ukuran di international trade itu productivity itu memang bisa macam-macam ya, bisa PDB secara real gitu kan. Nah, memang kalau kita bicara gap PDB secara real gap PDB secara real memang pertumbuhan ekonomi kita tinggi, tetapi di dalam ekonomi itu kita perlu melihat bahwa sejauh mana kita potensial output kita tercapai. Jadi kan potensial PDB dengan PDB real dengan PDB real yang aktual itu berapa gitu loh. Output gap-nya lah gitu, output gap-nya. Kalau gitu. di teknis output gap disebutnya. Di teknis disebutnya output gap. Iya betul, di teknis betul output Ini gap. biar pemirsa kita paham bahwa PDB real ya yang diumumkan BPS, tapi sebetulnya berdasarkan model kita bisa memperhitungkan ini misal 24.000 ya. Sebetulnya kita bisa 26.000 kan. Betul, ada gap. Namanya jadi PDB juga kan kita harus lihat juga positioning kita kepada output gap tadi ya. Jadi kepada potensial outputnya maksudnya. Faktor fundamental juga. Itu fundamental juga. Untuk tim nilai tukar fundamental ya. Jadi harus dicek juga itu output gap kita seperti apa gitu. Apakah sekarang tuh kita sudah ada excessive output gap gitu, melebihi udah ada indikasi overheat atau belum gitu. Walaupun kalau melebihi itu overheat ya. Atau siapa tahu. Jadi gini, pabrik itu kapasitas produksinya 1.000 unit itu wajar. Jadi bisa saja dia buat orang lemburnya 3 shift, jadi sehingga 1.100 dia tuh eksesif. Tapi kalau dia kapasitas 1.000 dia pakai 900, gapnya kurang lebih begitu ya Bu ya secara. Tapi ini PDB keseluruhan. Betul Pak. Jadi ingat indikatornya itu jadinya adalah capacity utilization, terutama di manufaktur ya, manufaktur. Nah, kalau kita lihat beberapa data yang terakhir tuh entah dari Bank Indonesia atau dari mana memang sempat naik turun. Karena ada faktor input juga kan dari BBM ini loh, supply chain disruption. Karena manufaktur kan sangat sensitif terhadap supply chain. Lebih lambat datangnya bahan ya nggak bisa produksi optimal. Capacity utilization-nya jadi terpengaruh begitu. Nah, memang kita secara tren sih naik, tren, tapi sempat bagus lah ya. Sempat ada penurunan ketika ada shock BBM ini dan juga shock supply chain disruption. Once ada supply disruption, kan PMI manufaktur kita sempat turun juga meskipun masih ekspansif gitu ya. Dan capacity utilization kita memang belum sampai kayak 80-90 tuh Pak, rata-rata naik tuh ya sebelumnya misalkan 66 jadi 75 gitu. Ada kenaikannya itu. Jadi ada kenaikan. Jadi secara output gap sebetulnya ada positif output gap gitu. Nah, ketika terjadi positif output gap itu ya tergantung apakah nanti akan menambah impor atau enggak. Nah, kalau misalkan impornya kita bertambah ya tekanan ke nilai tukarnya akan lebih tinggi. Ini kenapa dia dihitung sebagai faktor fundamental juga terhadap faktor fundamental juga terhadap kurs. Jadi nggak sesederhana hanya pertumbuhan ekonomi yang dibaca oleh masyarakat seperti itu kan. Ada lagi terms of trade, TOT. TOT. Terms of trade itu adalah rasio harga yang diekspor dibandingkan harga impor. Seperti itu. Di masing-masing negara. Indonesia dengan Amerika misalkan Amerika, kita karena rupiah terhadap dolar kan bilateral, berarti kita antara rasio harga barang yang kita ekspor ke Amerika dengan harga barang yang kita impor dari Amerika. Tapi ini ke dunia lah ya, terms of trade global juga bisa. Jadi karena kan Amerika menggambarkan global gitu kan sebagai representasi. Nah, yang menarik Pak, ini kebetulan kami baru ngeplot nih data TOT-nya. Makanya kenapa nih kita baru sempat ketemu kan? Kita running data dulu nih Pak, gitu. Karena khusus untuk Pak Awalil ini spesial, harus data ini harus kuat sekali dan pemirsa ya, pemirsanya Pak Awalil. Kita berikan yang terbaik lah buat pemirsa Pak Awalil nih. Jadi TOT kita ini Pak ya, kalau dilihat itu sejak 2020 itu ini seperti ini Pak. Maaf, trennya turun.
Ini deh yang biru. Iya, TOT kita ya. Iya, jadi trennya turun. Rupiah melemah kan? Sejalan. Kelihatan korelasinya ketika rupiahnya mengalami. Ini kalau umpamanya satu faktor ini saja iya, ya. hanya satu faktor aja korelasi antar dua variabel kita lihat ya gitu. Jadi kelihatan terms of trade juga mempengaruhi. Kalau kita mau memperkuat, ya ini salah satu yang harus diperkuat TOT Betul. dong. Sederhananya begitu ya. Sederhananya begitu. Jadi sebenarnya ingin menyadarkan bahwa kita bisa loh memperkuat rupiah, tapi kita harus kerja keras memperbaiki faktor yang fundamental. Kalau non fundamental kan susah ya, itu kan eksternal di luar policy kita. Satu-satunya obat untuk faktor non fundamental tuh kita kasih kredibilitas kebijakan. Bahwa kita tuh bagus dalam tata kelola kebijakan, kita moneter maupun fiskal. Terus managing ekspektasi inflasi dari seluruh managing expectation dari seluruh masyarakat itu kita dengan vibes yang positif, saling sinergi gitu. Jangan sampai rakyatnya sendiri aja nggak percaya sama rupiah. Itu kan mendapatkan kepercayaan dari domestik dulu gitu. Kalau yang non fundamental kan itu aja resepnya. Nah tapi yang itu aja juga susah ya. Ini dulu yang ini sebenarnya kan manageable istilahnya kan yang ini lebih bisa diintervensi oleh kebijakan. Nah maksudnya tuh jadi ingin ada harapan nih kita bersama-sama melalui podcast ini tuh kita yuk kerja bareng gitu, baik masyarakat, pemerintah untuk memperbaiki yang fundamental ini. Karena kalau kita hanya bilang ya udah deh itu udah faktor eksternal, bukan berarti kita tidak bisa berupaya untuk yang faktor fundamentalnya juga seperti itu. Biarpun Ibu jelasin 5 variabel tadi, jumlah uang beredar, suku bunga, TOT, paritas harga, prinsipnya kan juga kembali ke akar dasarnya kita harus mampu berproduksi secara besar dan efisien kan, jadinya begitu toh. Iya, kalau secara struktural kan realnya kita itu benar-benar kemampuan kita memproduksi barang dan jasa itu sehingga kita mampu meningkat daya saingnya di global. Nanti pengaruhnya juga ke TOT kita kan begitu toh. TOT itu kan nanti ke surplus perdagangan, surplus perdagangan ke devisa kan ke kurs gitu. Nah itu jalannya seperti itu. Begitu juga si kebijakan moneter ini tafsiran saya nanti direvisi kalau salah, itu juga suku bunga yang makin selisihnya makin tipis itu nggak masalah kalau memang ekonomi kita makin kuat, makin karena orang tetap masuk, tetap punya daya tarik kita kan. Meskipun selisih suku bunga rendah. Kalau jadi ini yang dimaksud fundamental itu. Nah, kalau misalnya nih pertanyaan teknisnya dengan beberapa variabel ini mungkin nggak misalnya Ibu atau timnya yang tempat Ibu menyusun itu membuat perhitungan ya meskipun perhitungan tentang nilai kurs fundamental bisa? Bisa banget Pak. Bisa itu banget, memang salah satu kerjaan nih kalau tim-tim kami nih terutama para generasi muda itu kita biasanya kita kader untuk menghitung juga karena ini biasanya yang diminta oleh klien kadang ya. Kalian kan kita misalkan kalau kayak kita punya investor briefing atau apa waktu saya dulu pernah di lembaga keuangan itu mereka biasanya nanya berapa sih sebetulnya nilai tukar fundamental itu berapa. Nah itu namanya real effective exchange rate ya Pak. Real effective exchange rate ya. Iya, itu bisa kita hitung juga gitu. Berdasarkan model ini dengan asumsi-asumsi. Ada juga modelnya fundamental equilibrium exchange rate. Fundamental equilibrium exchange rate. Saya salah tadi kita koreksi. Fundamental equilibrium exchange rate FEER model. FEER. Ini yang disebut FEER. Iya, nanti berapa FEER star itu adalah implied dari kalau kita misalkan kondisi uang beredarnya seperti ini, ininya seperti ini, ininya berapa? Tadi berapa? Nah, berapa fundamental kita? Nah, apakah tadi keluarnya akhirnya 16.500 atau 15.000 gitu. Itu bisa. Sangat bisa. Tapi itu, tentu Pak. dinamis ya. Itu dilakukan pada bulan apa kan? Nanti kan berubah. Nah, berarti kita juga berasumsi Bank Indonesia pasti juga punya model yang malah mungkin lebih canggih ya karena dia artinya dan memang Bank Indonesia harus report ke IMF juga Pak di dalam Article 4 consultation. Jadi setiap tahun ada mission dari IMF ke Bank Indonesia itu semua negara diperiksa. Apakah ada misalignment dalam nilai tukarnya? Karena itu menunjukkan seberapa suatu negara dalam mengelola nilai tukarnya. Itu dicek oleh IMF. Memang salah satu kerjaan IMF tuh adalah memeriksa itu. Dan jadi Bank Indonesia pun harus melaporkan kepada IMF. Bank Indonesia kan anggotanya IMF. Jadi mungkin turis harus paham ya, IMF itu sebenarnya tidak banyak langsung berhubungan dengan pemerintah negara, tapi dengan bank sentral masing-masing negara. Jadi ada ya. Nah di dalam
dalam artikel 4 itu selalu ada laporan mengenai ini kalau misalkan ada misalignment tuh kita kok terlalu jauh ya dari nilai tukar fundamental. Nah, itu biasanya di-remind oleh IMF harus ada policy calibration. Jadi kalibrasi kebijakan yang disarankan oleh mereka. Karena kalau IMF maunya tuh align sesuai dengan ini nggak jauh-jauh lah dari itu ya, karena kan ya mungkin orang bilang IMF market kapitalisme dan lain sebagainya, karena memang berdasarkan ini artinya apa? Nilai tukar itu ditentukan secara fair oleh fundamental ekonomi, tidak ada manipulasi. Ya sama seperti MSCI ke Bursa Efek kan, tidak ada para pihak yang mengambil keuntungan berlebihan ya. Kalau spekulasi sewajarnya itu kan memang sudah dinamikanya. Dan kemudian tidak ada undervaluasi yang disengaja. Karena kalau undervaluasi disengaja itu kan mempengaruhi persaingan tadi yang ekspor-impor tadi. Itu bisa melanggar kaedah persaingan di bebas global. Ya. Nah, iya makanya dia bisa tanda tangan di itu ya, di syarat-syarat itu ya. Makanya harus ada laporan itu untuk mengecek itu tadi gitu. Jadi bahwa negara-negara tidak melakukan manipulasi nilai tukar seperti itu. Karena itu salah satu IMF tugasnya ya jadi polisi nilai tukar itu, bahwa seberapa besar intervensi yang dilakukan, tidak ada capital restriction kayak gitu-gitu. Jadi pembatasan arus modal yang terlalu berlebihan sehingga mendiscourage para investor internasional seperti itulah kalau IMF gitu. Ada harganya nggak pas gitu ya. Iya, harganya nggak sesuai mekanisme pasar. Distorsi harga lah istilahnya. Distorsi, ya karena kan dalam konteks kurs itu harga ya. Kurs itu harga dari mata uang tadi. Berapa harga dolar satunya ya? 16.000 rupiah misalkan seperti itu. Jadi memang harga juga, betul. Nah sekarang tanpa harus menyebut angkanya, dari model yang Ibu kembangkan dengan kawan-kawan itu, kita under value apa enggak? Untuk saat ini? Iya, ada under value tapi tidak setinggi yang 50%. Jadi under value-nya itu tidak setinggi dari ini. Tapi nanti kita kalibrasi lagi ya Pak. Ini soalnya modelingnya sedang saya sempurnakan. Indikasi bahwa dia under value udah jelas ya? Ada memang. Ada indikasi under value itu. Tetapi bukan berarti yang ingin kita tekankan di sini kalau under value kita nggak bisa ngapa-ngapain. Asal kita tadi mendekomposisi faktor-faktor itu, kebijakan ekonomi, fiskal maupun moneter mencoba memperbaiki yang didekomposisi itu, potensi kedepannya kita bisa menguat lagi. Misalkan dari money growth-nya, berarti kan money growth-nya perlu kita kendalikan sedikit, ya kan, supaya tidak terlalu tinggi. Supaya selisihnya dengan Amerika. Nah, cuman kita lagi mengamati nih, Amerika kan lagi mau ganti gubernur Fed. Kemarin Kevin Warsh baru terpilih kan. Apakah dia mau QE? Berarti dia ngencengin lagi. Nah, dia kemungkinan bisa QE. Nah, itu nanti itu bisa membantu rupiah sih sebetulnya. Tapi kan itu tergantung banget moodnya dari nanti Fed-nya seperti apa gitu kan. Kita jangan mengontrol orang lain, kita harus mengontrol diri kita sendiri. Makanya money growth kita yang bisa kita kontrol. Kalau money growth negara lain kan, ya itu kita nggak bisa kontrol kan. Betul sekali. Nah, terus kemudian interest rate juga Pak. Iya, suku bunga. Iya, walaupun terdengar kejam ya. Tapi tadi sebenarnya suku bunga itu tidak harus kita naikkan kalau kita yang variabel fundamental lainnya kita perbaiki, TOT-nya segala macamnya kita perbaiki, cadangan devisanya. Kalau belum nggak mau naikin dikit dong. Kemungkinan seperti itu Pak. Ini karena negara ASEAN lain sudah mau mulai mempertimbangkan. Negara ASEAN lain itu bahkan Malaysia yang menguat aja. Dia ringgit kan relatif walaupun sempat melemah, dia menguat ya secara tren dalam jangka panjang 5 tahun itu sebenarnya ringgit itu lebih menguat. Nah, dia aja udah mempertimbangkan, Filipina udah mempertimbangkan untuk menaikkan bunga, Thailand juga. Mungkin di sini ya dilemanya para pengambil kebijakan baik di moneter maupun di fiskal. Itu kadang kan karena ini zaman medsos gitu, kadang kalau ngambil kebijakan yang tidak populis gitu, menaikkan bunga itu tidak populis, sangat kesannya. Tidak, meskipun hanya naik 25 basis loh, karena kita tuh sebenarnya misalkan mungkin perlu signal bahwa kita tuh on the market. 4,75 dinaikin 5,0, mungkin ya kan masih manageable kan Pak. Tapi itu memberikan signal ke pasar bahwa kita paham situasi ini. Jadi bahwa itu kan sebenarnya untuk menarik lagi capital inflow kan. Tapi kalau misalnya kita bisa melakukan hal yang lain di non-fundamentalnya, kepercayaan kebijakan, ekspektasi yang kita kelola. Jadi emang nggak berdiri sendiri sih nggak berdiri sendiri. Itu kita sebetulnya bisa mensubstitusi kenaikan suku bunga tersebut kayak gitu. Cuman kalau yang lainnya enggak ya mau nggak mau salah satu pilihannya. Cuman kan naikin suku bunga seperti paracetamol. Belum antibiotiknya. Antibiotiknya tetap harus kita siapkan. Ini kan menahan rasa sakit sementara saja. Iya, begitu. Dan mungkin kan ada kekhawatiran tidak populis karena takut mengganggu target pertumbuhan ekonomi kita yang tinggi itu. Itu termasuk juga jumlah uang beredar Bu, karena kan jadi dilema juga kan. Karena kalau jumlah uang beredarnya serasa ditahan ya, artinya kecepatan ini kan ada kesan
mengeringkan sedikit likuiditas kan? Iya, Pilihannya iya, kan begitu. pilihannya seperti itu. Karena kalau terlalu banyak likuiditas kan nilai rupiah kita jadi berkurang gitu kan, seperti itu. Memang sejak kita belajar pengantar ekonomi kan begitu, kebijakan itu adalah pilihan di antara berbagai pilihan trade-off. Selalu ada trade-off. Itu Jadi selalu. ini begitu ya, itu ekonomi 101 ya, Pak. supaya penjelasan Bu Telisa ini bisa kita pahami ya. Nah, kalau begitu sebagai penutup Bu Telisa, ya mungkin perlu diulangi meskipun tadi sudah implisit ada saran Bu Telisa terkait dengan bagaimana kita kita ekonom tahu ya, nggak ada penguatan tiba-tiba itu juga jadi penyakit kan, gitu kan? Ya terlalu menguat ya, karena yang penting kan sebenarnya menjaga stabilitas juga. Menguat terlalu cepat juga nggak bagus. Nanti buat eksportir segala pariwisata itu tapi juga melemah tadi sudah dikatakan, nanti kita akan dapat harga barang yang mahal dan seterusnya. Utang luar negeri belum kita bahas, Pak. Utang membengkak juga kalau tidak di hedging, ya kan? Karena dia kalau dinyatakan dalam rupiah jadi langsung bengkak. Bunga juga berarti. Dulu kan cerita 9798 karena perusahaan tidak pada hedging. Tapi kan sekarang beda ya, perusahaan mungkin udah pada tahu yang mereka sudah punya utang dalam dolar, mereka cenderung akan melakukan hedging. Tapi katanya nggak semua juga, banyak perusahaan katanya belum gitu. Perusahaan-perusahaan menengah itu karena cost of hedging ini kan tinggi juga, Pak. Iya. Nambahi biaya lah. Kalau nggak terjadi apa-apa, kesannya rugi kan. Sama kayak kita beli asuransi kan. Kita tahu bahayanya. Belum tentu kita beli asuransi karena ada cost-nya juga. Nah, itu makanya kalau misalkan kita lihat bahwa itu juga akan berdampak kepada perusahaan-perusahaan. Nah, perusahaan kan lagi dapat double tekanan, double pressures dari nilai tukarnya, dari bahan bakunya, logistiknya yang mengalami peningkatan. Nah, itu mereka survive nggak gitu? Nah, mungkin semoga sih sudah survive, tapi kan mungkin ada perusahaan-perusahaan yang sangat sensitif, mereka bisa aja melakukan efisiensi. Yang kita khawatirkan nanti bisa ada impact lebih jauh lagi ke lapangan kerja. Karena once perusahaan melakukan efisiensi kan bisa ke lapangan kerja, seperti itu. Dengan penjelasan Ibu tentang berbagai sebutlah semi teknis tadi ya, kira-kira rekomendasi Ibu kepada kita nih, kepada pemerintah kah, kepada BI kah, dan jangan lupa juga kepada masyarakat kita. Saya berharap kita kan ekonom punya kewajiban memberikan penilaian, asesmen, lalu rekomendasi ke semua pihak, termasuk pengusaha, termasuk rakyat. Gimana Bu kira-kira sebagai itu penutup? Bagus sekali Pak pertanyaannya, karena gini, kita itu nggak bisa hanya ini hanya tugas pemerintah, nggak bisa gitu. Ini bareng-bareng kerja bersama. Jadi kita kalau mau menyelamatkan rupiah kita, itu kita harus kerja bareng dan kompak. Nah, saya mau dari masyarakat dulu nih. Kalau pemerintah kan sudah banyak ya berbagai ini, tapi nanti tetap akan kita highlight juga. Kalau dari masyarakat sendiri itu perlu ada gerakan cinta rupiah juga. Jadi kita dalam menggunakan transaksi-transaksi, karena masih banyak ditemukan juga Pak, meskipun sudah ada himbauan sih dari Bank Indonesia bahwa kalau transaksi yang tidak ada underlying urusan dengan internasional tuh tidak usah pakai dolar. Ya kayak kita ada lah di ibu-ibu sosialita info-infonya arisan pakai dolar. Nah kayak gitu-gitu kan sebenarnya kurang bijak. Kurang bijak ya, meskipun itu hak nggak melanggar hukum tapi kurang bijak. Iya, kita mengurangi lah permintaan-permintaan terhadap dolar yang tidak ada underlying. Kecuali beda orang yang memang mau sekolah di luar negeri, mau berpariwisata. Nah, pariwisata ke luar negeri pun mungkin bisa lebih terkendali lah Pak, karena dalam situasi seperti sekarang ketika devisa kita sedang mengalami penurunan, kan kita sekarang 148 dan hanya sekitar 5 bulan impor ya devisanya. 146 loh Bu, sekarang sudah 4,6 ya, turun ya. Oh maaf, tadi 5 itu yang tanpa utang ya, bulan impor saja. Kalau dengan bayar utang itu 4,6, betul sekali. Jadi kan artinya dalam kondisi sekarang kita sehemat mungkin lah dari sisi penggunaan dolarnya. Nah, oleh karena itu ya dalam kondisi sekarang mungkin kita menahan diri untuk berwisata ke luar negeri atau membeli produk impor. Ya kalau tidak perlu-perlu banget gitu ya. Terus kemudian ya tindakan-tindakan yang untuk meningkatkan demand dolar. Tapi kalau buat perusahaan-perusahaan yang memang butuh untuk bayar utang ya itu mau nggak mau kan. Cuma manajemennya seperti apa. Jadi jangan sampai mungkin berbarengan di satu titik. Itu juga kadang bisa dikoordinasikan. Terutama BUMN sih. Kalau BUMN bisa dikoordinasikan ya. Seperti ketika mereka mau impor dan sebagainya. Terutama BUMN seperti ya kita tahu lah BUMN yang mengurusi migas. Itu kan butuh besar itu jumlah dolarnya. Nah itu biasanya disinergikan dengan BI kapan waktunya. Misalkan jangan berbarengan sama ketika musim haji. Iya. Kan jadi bertumpuk banget tuh demand terhadap. Nah, itu yang menyebabkan kurs kita juga lemah secara seasonal efeknya gitu, efek musiman. Iya, nah itu masyarakat perlu menyadari itu bahwa terus kemudian yang keempat, jangan spekulasi terhadap dolar. Jadi kita sekarang memang pengen ngambil keuntungan ya. Oh, nanti dolar akan melemah lagi. Jadi rupiah akan melemah lagi terhadap dolar. Jadi kita borong dolar. Nah, itu yang bisa menyebabkan panic buying di market. Seolah-olah kecil, tapi kalau dilakukan bareng-bareng jadi berbarengan. Iya, nah jadi itu kita kurangi juga lah. Kita bantu negara kita supaya rupiah kita kuat gitu artinya.
Nah, terus kemudian dari sisi pemerintah sendiri untuk mengurangi spekulasi itu memang harus meningkatkan credibility ya. Kredibilitas kebijakan terus dijaga bahwa kita tuh betul-betul menjaga gitu. Kita itu ya walaupun memang sudah bagus kan BI sudah punya domestic NDF itu ya Pak ya. Dari dulu kan kita juga kajian di Ken dulu bersama-sama tuh tentang domestic NDF. Terus dulu itu sempat dilarang malahan dulu. Iya, tapi kan alhamdulillah ternyata itu perlu jadi instrumen. Bagus kan gitu. Terus SRBI macam-macam itu sudah dilakukan semua. Cuman kita tinggal tingkatkan aja mengurangi ketergantungan terhadap dolar. Misalkan terus memperkuat local currency settlement. Dan itu butuh dukungan para pengusaha juga dan perbankan. Jadi bertiga itu harus sinergi untuk kita pokoknya mengurangi permintaan terhadap dolar. Kan sebetulnya ada yuan. Makanya pemerintah kan mau ngeluarin pandabon. Terus BCSA kita dengan berbagai negara ya, kalau itu sama Australia pakai dolar Australia dan rupiah kan iya, gitu toh. Seperti itu. Karena AUD juga menguat juga sih. Singapura dolar juga menguat. Yang harus di Iya. Jadi dengan berbagai negara kita tingkatkan local currency settlement kita. Itu juga sebagai salah satu strateginya. Tapi kita apresiasi sebenarnya BI ini udah kerja keras. Udah banyak. Udah kerja keras. Cuman nggak bisa sendiri juga kan Pak, perlu kolaborasi. Nggak kuat lah dia kalau sendirian. Perlu kolaborasi juga. Dan tadi masalah fundamental faktorsnya itu kayak terms of trade itu kan butuh direformasi strukturalnya dengan sektor real. Terms of trade-nya seperti apa? Terus kemudian menjaga agar cadangan devisa kita, nah cadangan devisa itu multifaktor kan dari current account balance, dari financial account, nah itu bisa kemana-mana kan. Ya, yang penting tuh adalah ada kebijakan-kebijakan yang menunjukkan bahwa tata kelola kita itu semakin diperbaiki sehingga ada kepercayaan lagi dari investor baik domestik maupun luar. Dan ini bukan cuma domestik saja, luar saja Pak, domestik juga. Karena kalau misalkan domestik nggak percaya, akhirnya naruh duitnya di luar negeri nanti. Nah, jadi ini bukan masalah investor tuh asing, kita pro asing, tidak. Karena yang harus kita jaga kepercayaannya juga termasuk investor domestik, Pak. Gitu. Jadi, nah mungkin investor domestik juga dalam kondisi yang sekarang kita butuhlah pahlawan-pahlawan devisa dalam arti bahwa ya tetap berinvestasi di Indonesia gitu. Karena kalau once investor domestik aja sudah berinvestasi di luar negeri, ya itu akan mengurangi supply dolar kan, seperti itu. Kan pengusaha kita juga banyak dolar. Saya ada salah satu rekan pengusaha, dia bilang dia sudah konversi, dia NKRI, Bu, saya NKRI. Saya punya dolar di luar negeri, saya konversi loh, Bu, ke rupiah di dalam negeri. Ada. Itu pahlawan devisa lah. Kita jadi berharap ada para pengusaha juga dukungan pahlawan devisa. Kebijakan DHE-nya itu memang harus diperkuat lagi seperti itu. Dan tanpa paksaan yang terlalu tinggi ya, dalam arti gini, kalau kita mengandalkan kepada paksaan kan sulit, tapi instrumen-instrumennya itu memang harus nyaman buat para eksportir itu menaruh devisanya di Indonesia, jadi mereka harus dapat pelayanan yang baik, kemudian dapat kemudahan lah kalau dia mau butuh, iya, ketika dia butuh. Kan yang dikhawatirkan sekarang tiba-tiba nanti uangnya nggak bisa ditarik, makanya dia mereka butuh beli untuk apa, modal kerja dan sebagainya gitu. Jadi DHE juga harus lebih wise lah. Kita tahu ada PPDHE yang baru itu tujuannya lebih baik, namun dalam implementasinya PPDHE ini tetap perlu melihat kemampuan dari pengusahanya dan perlu bicara dengan pengusahanya skema DHE yang bagaimana yang mereka juga tetap bisa sustain seperti itu dan mereka nyaman untuk menaruh dolarnya di Indonesia. Dan kita bukan hanya bisa mengandalkan pahlawan devisa, tapi kita juga membuat pahlawan devisa itu menjadi nyaman untuk menyimpan devisanya di Indonesia seperti itu. Kalau pemerintah rekomendasinya? Iya, tadi yang memantau kebijakan DHE-nya itu juga untuk pemerintah dan pengusaha ya. Dan pemerintah terus tadi output gap-nya dijaga, terus kemudian juga uang beredarnya mungkin perlu dipertimbangkan tadi ya. Terus kemudian dari sisi sustainability fiskal, Pak. Tadi juga keberlanjutan fiskal itu kan menjadi faktor yang juga bisa harus disiplin lah ya, belanjanya juga harus disiplin. Karena kan investor juga melihat secara holistik ya, termasuk sustainability fiskal kita seperti apa. Karena kan kemarin kan pertumbuhan kita banyak government driven ya 21%. Nah, itu apakah akan sustain atau enggak? Nanti menopang pertumbuhan ekonomi tinggi. Juga, kan? Jadi kemampuan kita nanti dalam revenue government itu seperti apa, dan nanti kan ke obligasi dan yields kita dan risk premium kita kan ujungnya itu sudah sering dibahas lah oleh podcast Bapak sebelumnya lebih detail lagi bahkan gitu. Tapi tetap itu kita acknowledge itu juga tetap penting untuk diperhatikan sustainability fiskal itu gitu. Karena dengan fiskal yang baik supaya tidak terjadi fiscal dominance over monetary. Nah, sehingga akhirnya ketika tidak terjadi fiscal dominance over monetary-nya bisa lebih independen sehingga monetary-nya lebih bisa bekerja untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah. Itu kuncinya ya. Demikian ya pemirsa, kita di penutup sudah mendengarkan rekomendasi yang bijak dari seorang ekonom senior seperti Prof. Telisa ini bahwa ya
pelemahan rupiah kita tidak bisa hanya menyalahkan atau membebankan kepada Bank Indonesia saja atau pemerintah saja, karena rupiah itu mewakili kita semua sebagai sebuah bangsa. Dan mudah-mudahan perbincangan saya dengan Prof. Telisa ini bermanfaat dan kita akan lanjut nanti di sesi-sesi berikut. Ya. Terima kasih atas kedatangannya Mbak Telisa. Terima kasih juga Pak kesempatannya. Kami luar biasa banget nih Pak bisa menyampaikan sesuatu yang harapannya nanti bisa bermanfaat dan harapannya ini benar-benar nanti rupiah kita bisa kembali stabil. Ya.